Abu, saya yakin Saudara Soekarno tidak akan mengingkari janji yang sudah disampaikan 2 tahun yang lalu. Bagaimana kita bisa yakin? Selembar bukti pun tak ada. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di hadapan pemimpin rakyat Aceh, Presiden meminta bantuan pesawat terbang untuk menembus blokade Belanda serta dukungan dana untuk membiayai delegasi Indonesia di PBB dan juga untuk membeli dan mengirim obat-obatan beserta vaksin untuk Panglima Besar Jenderal Sudirman di Yogyakarta. Cek senilai 2 buah pesawat terbang serta 25 kg emas rakyat Aceh terkumpul dalam waktu singkat. Saudara Presiden, ini Tengku Hasan Kerengkale, ini Tengku Hasbullah Indrapuri, ini Tengku Wahab Slimong. Saudara Presiden, kami para alim ulama Aceh meminta kepada saudara, jika nanti kita terbebas dari jajahan Belanda, agar saudara benar-benar memperhatikan syariat Islam dan jangan sekali-kali mengecewakan rakyat Aceh. Wahai kakak, para ulama saudara-saudara semua di sini, sudah jelas saya katakan bahwa perang melawan kolonial Belanda ini adalah perang suci, jihad fisabilillah. Saya harap kakak dan saudara-saudara di sini bisa mempercayai saya sebagai presiden untuk menyelesaikan semua ini. Saya mohon doa. Tengku Muhammad Daud Bereh atau sering disebut Daud Bereh merupakan tokoh nasional Indonesia yang lahir di Kabupaten Pidi, Provinsi Aceh pada tanggal 17 September tahun 1899. Daud Bereh adalah pejuang kemerdekaan Indonesia dan mantan gubernur Aceh. Daud Bereh merupakan tokoh yang dikenal karena aksi kontroversi yang melakukan pemberontakan kepada pemerintah dengan negara Islam Indonesia. Karena anak-anak dilarang orang tuanya untuk memasuki pendidikan formal yang didirikan oleh Belanda. Daud Bereh juga tidak mengenyam pendidikan formal. Jauh sebelum NKRI berdiri, Aceh Darussalam telah berdaulat sebagai sebuah kerajaan merdeka dan bahkan menjadi bagian dari kekhalifahan Turki Utsmaniyah. Hal ini sungguh-sungguh disadari Soekarno sehingga dia mengajak dan memujuk Muslim Aceh untuk bergabung dengan rakyat Indonesia guna melawan penjajah Belanda. Saat berkunjung ke Aceh pada tahun 1948, Bung Karno dengan sengaja menemui tokoh Aceh yaitu Daud Bereh. Bung Karno selaku Presiden RI menyapa Daud Bereh dengan sebutan kakanda atau kakak. Dan terjadilah dialog yang sampai saat ini tersimpan dengan baik dalam catatan sejarah Aceh. Presiden Soekarno kepada Daud Bereh mengatakan, "Saya minta bantuan kakak agar rakyat Aceh turut mengambil bagian dalam perjuangan pasukan yang sekarang sedang berkobar antara Indonesia dan Belanda untuk kemerdekaan yang telah kita proklamirkan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Daud Bereh menjawab, "Saudara Presiden, kami rakyat Aceh dengan segala senang hati dapat memenuhi permintaan Presiden asal saja perang yang akan kami kobarkan itu berupa perang sabil atau perang fisabilillah."
perang untuk menegakkan agama Allah, sehingga kalau ada di antara kami yang terbunuh dalam perang itu, maka berarti mati syahid. Presiden Soekarno berkata, "Kakak, memang yang saya maksudkan adalah perang yang telah dikobarkan oleh pahlawan-pahlawan Aceh yang terkenal seperti Tengku Cik Ditiro dan lain-lain, yaitu perang yang tidak kenal mundur, perang yang bersemboyan merdeka atau syahid." Daud Bereh menjawab, "Kalau begitu, kedua pendapat kita telah bertemu dengan saudara Presiden. Dengan demikian bolehlah saya memohon kepada saudara Presiden bahwa persetujuan perang telah usai belakangan ini kepada rakyat Aceh yang diberikan kebebasan untuk menjalankan syariat Islam di dalam daerahnya." Presiden Soekarno menanggapi permintaan dari Daud, "Tidak harus khawatir. Mengenai hal itu, kakak tak usah khawatir, sebab 90% rakyat Indonesia beragama Islam." Dan Daud Bereh menjawab, "Maafkan saya saudara Presiden, kalau saya sudah mengatakan bahwa hal itu tidak menjadi jaminan bagi kami. Kami menginginkan suatu kata ketentuan dari saudara Presiden." Soekarno menjawab, "Kalau demikian baiklah, saya setujui permintaan kakak itu." Dan Daud Bereh tertunduk dan berkata, "Alhamdulillah, atas nama rakyat Aceh, saya terima kasih banyak atas hati saudara Presiden." Setelah itu Bung Karno berjanji dan bersumpah, "Wallah, pada daerah Aceh nanti akan diberi hak untuk menyusun rumah tangga sendiri sesuai dengan syariat Islam. Dan wallahi, saya akan mempergunakan pengaruh saya agar rakyat Aceh benar-benar dapat melaksanakan syariat Islam di dalam daerahnya. Nah, apakah kakak masih ragu dengan saya?" Daud Bereh menjawab, "Saya tidak ragu saudara Presiden. Sekali lagi, atas nama rakyat Aceh, saya terima kasih atas hati saudara Presiden." Pada tahun 1948, Soekarno menjadikan Aceh sebagai sebuah provinsi di Indonesia. Namun pada tahun 1951, Bulong Kering mengucap Provinsi Aceh dibubarkan pemerintah pusat dan disatukan dengan Provinsi Sumatera Utara. Jelas sekali, ini menimbulkan sakit hati rakyat Aceh. Aceh yang porak-poranda setelah berperang cukup lama melawan Belanda dan kemudian Jepang, lalu menguras dan menghibahkan seluruh kekayaan demi mempertahankan keberadaan Republik Indonesia dan pamrih harta dan kekayaannya yang diberikan kepada Soekarno sebagai modal utama kemerdekaan Republik Indonesia. Namun pemerintah pusat bukannya dibangun dan ditata kembali, malah dibiarkan terbengkalai. Bukan itu saja, hak untuk membebaskan diri sendiri akhirnya dicabut. Rumah-rumah rakyat dan pesantren dayah-dayah, menasah-menasah tempat mereka memilih dan lainnya yang hancur karena peperangan melawan penjajah dibiarkan porak-poranda. Bung Karno telah menjilat ludah sendiri dan mengkhianati janji yang telah diucapkan atas nama Allah. Kesalahan ini oleh rakyat Aceh menjadi asumsi kesalahan yang tidak pernah termaafkan. Demikianlah liputan Haba Asa News. Semoga bermanfaat dan dapat menambah wawasan untuk kita semua. Terima kasih telah menonton dan tunggu video kami selanjutnya.